Ini juga sebenarnya menurutku kalau ngomongin setup di combine dengan Arlot yang dibawa oleh Flatzy yang merupakan poros dari AP Brain, ini bakal jadi pecah yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh Bromesco. Cuma kalau kita ngeliat ya dari segi crowd control sama-sama di angka 5 dan mungkin setupnya adalah Guinevere plus Mystic Gas itu Tapi yang dicari. line up ratingnya rata kanan bisa kita lihat langsung saja. Apakah poin pertama di M5 World Championship akan di tangan dari AP Brain atau Bromesco akan membawa game ini ke game yang ketiga. Let's go to Lane of Dawn masih dengan Chippy, Choji, dan Oji. Iya, jadi hati-hati ya Chippy kalau panggil G. Nah, itu harus Dua-duanya spesifik. ya. Iya, kita berdua nengok ntar. Baik, tapi ini dia kita bakal lihat apakah akan ada penyamaan kedudukan dari Bromesco atas AP Brain karena kembali sudah kita pantau hero mereka di masing-masing laning phase-nya. Dan as usual Owen dengan Guinevere-nya sudah mulai bermain cukup agresif juga ya. Dimana ini yang perlu dipertimbangkan juga terkait rotasi dari jungler Bromesco. Tapi kalau kita ngeliat dari segi emblem ya, satu hal yang aku notice adalah dengan adanya Lina mengambil ke arah emblem Assassin plus Rapture. Ini ada kemungkinan besar akan lebih ditekankan ke arah damage potensial yang mengingat bahwa untuk di arah early game, mereka baru punya Martis dan juga Faramis yang benar-benar udah punya damage potensial yang tinggi banget. Ini dia, early game pressure yang harusnya diberikan oleh Nolan di game sebelumnya itu seperti ini. Dan aku melihat kalau sisi dari view, ini cuma satu yang bisa diharapkan adalah jaga positioning dia. Tapi lihat flicker yang sangat tepat, berhasil menghindari pergerakan dari seorang Ogwan. Membuat para pasukan dari AP Brain gagal mendapatkan first blood, tapi yang sebenarnya tadi udah diketahui oleh view adalah ada Blinks di sana. Karena tadi view sempat ngelihat Blinks keluar dari rumput harusnya. Ada informasi yang cukup mahal ya, maksudnya diterima dari anak-anak AP Brain sendiri, terpantau kembali dikejutkan dengan research yang di bawah. Tapi lihat damage yang hampir saja menimbulkan satu buah first blood. Namun masih bisa dijaga asalnya dari satu pemain Bromesco sejauh ini. Seperti game yang pertama, justru pergerakannya bisa dibilang jauh lebih balance di game yang kedua ya. At least ada tabrakan lah. Karena kalau kita lihat di game pertama, nggak ada tabrakan sama sekali masalahnya. Ya, skirmish-skirmish kecil aja sebenarnya untuk di game pertama tadi. Namun sisanya dari AP Brain, mereka bisa dibilang rotasinya cukup konsisten dengan mencoba untuk melakukan fokus kepada satu laning terlebih dahulu. Dan untuk sekarang lebih ke Turtle. Mereka udah megang Turtle, nampaknya akan reset kembali. Melepaskan dari AP Brain, mereka menunggu dari Flaptizzy berada di level 4. Tapi langsung ada di Mystic Cat. Dari seorang view, di belakang sana ada Brave Fighters hilang first blood. Di tangan dari seorang Carbon itu dia problem yang dimiliki dari seorang Gold. Kalau ketika dia tidak bisa menjaga jarak, dan bahkan dua flicker yang telah dikeluarkan oleh kedua belah tim. Membuat first blood di tangan Bromesco. Mereset ke arah Turtle, walaupun Mystic Gasnya tadi hampir saja memberikan damage yang besar terhadap seorang Nico, tapi nampaknya seorang view masih kurang beruntung. Benar sekali, flicker kembali dikeluarkan dengan ada Divine Judgment. Tapi nampaknya David Charles depan sana langsung hilang dari Ogwan. Terpick off dari para pasukan dari AP Brain. Gagal mendapatkan salto pertama mereka dari Khaleesi. Mundur ke arah belakang, Bromesco kali ini lebih menunjukkan taringnya. Memberikan pressure yang sangat kuat dari Turtle dan 2 poin kill di tangan Bromesco. Yes, 2 poin kill serta Turtle menjadi salah satu pembelajaran yang cukup cepat yang diserap oleh anak Bromesco pasca game yang pertama, Choji. Ya, ini yang ngebuat akhirnya Bromesco seenggaknya punya early power yang bisa dibilang agak sedikit snowballing. Apalagi dengan potensi mereka punya ke arah Martis tapi daerah bottom lane. Wildcat fight kembali terjadi, Town of Memory belum bisa mendapatkan satu poin kill atas Super Marco. Masih belum cukup tim Fajar bottom lane dan Khaleesi mencoba melakukan ekspedisi jungle kali ini. Ya, balik lagi untuk ke pembahasan, kita bisa melihat bahwa AP Brain mencoba untuk menggunakan setup yang ada di game pertama tadi. Dengan adanya Nolan mencoba melakukan sedikit penyerangan ke arah jungle di arah early game dari Bromesco. Seenggaknya dia juga bisa sedikit melimit lah bagaimana resources yang bisa digunakan untuk Martis mendapatkan level up-nya. Ogwan di lain sisi. Kita bisa melihat bahwa niatnya dari tadi adalah untuk membuat setup dengan pilot requiem-nya seperti sekarang. Namun ternyata informasi yang didapatkan ini masih belum cukup maksimal untuk adanya follow up dari teman-teman AP Brain. Makanya tadi kita lihat di taruhan pertama dilepas oleh mereka. Oh, di arah bottom lane, Steve, sorpat memorinya belum keluar dari Khaleesi di sana. Mendapatkan satu buah poin kill dengan sangat mudah. Karena dia sadar tidak ada flicker. Yang mungkin lebih berbahaya sih aku lihatnya lebih ke arah Ogwan ya. Salah special migration aja, itu di sana ada Kaja ataupun mungkin ada Brody. Itu Ogwan bisa hilang loh langsung. Ya, berkaca di Turtle sebelumnya ya, kita lihat Owen yang harus ditarik dengan adanya Divine Judgment. So, kalkulasi ini perlu dipertimbangkan, tapi dari tadi kita lihat proaktif namun di area top lane. Oh, Flaptizzy, Decimate telah dikeluarkan dari Final Sleaze.
membuat Flame TC kali ini satu versus everybody. Masih dapat bertahan dan nampaknya Trigger yang diberikan oleh seorang Flame TC gagal dimanfaatkan oleh tim Epic Brain. Trigger yang sudah dikeluarkan untuk ngebuat Burmese Gold semuanya menuju ke arah Flame TC. Karena apa? Ketika Flame TC tadi berhasil terkena decimate dan dia masih coba mainin dengan vengeance-nya, ini berarti tandanya Epic Brain ada yang mau lakukan cover. Dan benar, KLTZ sama View langsung datang ke sana. Buka Mystic Gas bahkan ya untuk tutupin jalan. Itu cepet banget sih, nice move. Dan bahkan kali ini mereka udah mulai melakukan pertemuan lagi yang cukup intens. Turtle ditarik cukup jauh di tangan anak-anak Epic Brain. Tapi nampaknya Carbon fokus utamanya menuju ke arah seorang View. Masih menjaga positioning dan Retribution dari KLTZ gagal kembali. What a retribution from Nico. Team fight kembali dikumandangkan. Menuju ke arah backline. Alkun gagal dengan special migration dan Milky dan Nico melakukan dominasi terhadap jungle yang dimiliki dari KLTZ. Ingat, tanpa adanya purple buff, energi yang diberikan oleh seorang Nolan ini benar-benar boros banget kayak akhir bulan. Berkaca seperti kerabatnya Link juga pastinya yang kita tahu butuh banget purple buff. Dan sejauh ini value yang kita bahas di awal ini yang dibutuhkan juga akhirnya berhasil dimaksimalkan terkait bagaimana early yang harus dimainkan. Tapi ini Divine Judgment. Oh, Nolan take down, langsung instant pick off terjadi. Nico decimate menghujam jantungku. Membuat para pasukan dari Epic Brain mendapatkan kerugian yang makin berlimpah. Sedangkan Flame TC mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane. Final Slash membuat Flame TC bertahan seorang diri. Dengan sustain ability yang dimiliki, survivor di arah top lane ini benar-benar sangat kuat. Flame TC kayaknya nggak bisa dipandang rendah dengan adanya posisi burst damage dari lapu-lapu sekalipun ya. Ya, tapi satu struggle yang aku lihat dari teman-teman Epic Brain ya, apalagi melihat dengan adanya Martis sudah mengamankan ke arah Hunter Strike. Jadi seenggaknya paling minimal ada maneuverability tambahan plus damage output yang lumayan tinggi juga dengan 80 physical attack-nya. Namun, melihat dengan item yang dimiliki oleh Faramis dengan Enchanted Talisman plus Magic Shoes dan tidak tumbang sama sekali, ini sebenarnya damage Lina udah mulai keluar. Dan struggle yang paling kelihatan dari Epic Brain adalah mereka punya waktu yang bisa dibilang cukup sedikit untuk bisa melakukan akurat skill usage ke arah teman-teman dari Burmese Gold. Ingat, high mobility loh dari teman-teman Burmese Gold dengan Martis, Faramis, dan juga Carbon dengan menggunakan lapu-lapu. Jadi agak susah untuk bisa membidik seperti sekarang ya File Requiem ataupun ke arah dari Mystic Gas-nya. Kalau ngomongin ke arah Carbon, ini kalau Carbonnya nggak dimakan, nggak di take down, ini berbahaya banget sih untuk View-nya. Itu dia, nangkapnya susah. Iya, View-nya ini akan sulit banget untuk menjaga positioning. Karena sekalipun dia flicker, Carbonnya juga punya flicker, itu bahaya. That's why kita bilang kenapa dari Gord-nya benar-benar sangat berani. Tinggal positioning-nya aja. Dan Burmese Gold ini akan mendapatkan perfect turtle kah? Karena Ogwan standby on position. Membuat Epic Brain kali ini mempunyai vision yang sangat jelas terhadap turtle yang mereka akan coba kontes. Di depan sana Ogwan, special migration with flickernya gagal mendapatkan siapapun. Karena dari depan sana ada Sorpat Memory View harus ter-take down. Carbon melakukan zoning yang terhadap TC. Membuat para pasukan dari Epic Brain kali ini hanya memiliki Super Marco sebagai DPS yang bisa mereka berikan di saat posisi mereka memiliki sangat-sangat kerugian dari segi jumlah. Alright, sejauh ini masih tarik ulur saja. Perfectator yang diperbincangkan masih coba untuk di-cade oleh anak-anak dari Burmese Gold. Dan bahkan kali ini KLZ-nya juga udah mulai mengancang-ancangkan posisi untuk putar balik merenggut turtle yang terakhir dan Carbon. Lagi-lagi Flash save ada Swain. Bisa find a blessing from Super Marco. Impact-nya belum terlalu banyak tapi ternyata Perfect Turtle digagalkan. Meanwhile, Epic Brain berhasil disengage tanpa ada korban jiwa sama sekali. Iya, seenggaknya paling minimal mereka udah dapetin ke arah turtle ya. Cuman udah kelihatan kan tadi 2 kali loh adanya special migration. Dimana loncatnya pertama dengan flicker nyoba ke arah Martis. Yang kedua ke arah lapu-lapu dengan momennya pas banget lagi Brave Fighter. Gak ada yang keangkat sama sekali. Itu yang harus dicari oleh teman-teman dari Epic Brain untuk sekarang menurutku. Apalagi dari segi itemization kita bisa melihat bahwa Cloud-nya pun di sini sebenarnya itemnya udah ada gitu loh. Tapi bagaimana dia melakukan positioning dan bahkan bagaimana trigger dari Netherrealm itu bakalan bergantung banget dengan adanya ataupun berapa persentasenya Blazing Duet bisa efektif kepada teman-teman dari Burmese Gold. Saat ini cuma tinggal bicara soal waktu dan juga timing terkait nantinya ada momen dari Ogwan dan juga Platezi ya. Karena kalau ngomongin KDA dan juga Gold, Super Marco punya kandidat yang cukup baik, angka yang cukup bagus, tapi Ogwan. Tapi nampaknya walaupun dengan angka yang cukup baik, kali ini masih belum cukup CP untuk mereka bisa mendapatkan poin lebih. Yang mereka harus pikirkan adalah sekarang, Epic Brain ini benar-benar membuat mereka bermain di arah mid to the late game. Membuat para pasukan dari Burmese Gold, Carbon yang di early-nya punya power sangat tinggi terhadap View. Mungkin nanti View akan ada Winter,
View juga nanti kemungkinan besar damage pertukaran deal damage ya akan lebih besar dari View. Ini benar-benar di buying time loh. Benar-benar dibuat Burmese Gold yang punya early condition mereka jadi sama dari goldnya. Ini equal ya, macro play yang berbicara dari AP Brand. Bagaimana ketertinggalan dari objektif-objektif besar bisa mereka tukar dengan farming pattern yang mereka miliki serta turret yang akhirnya berhasil dijangkau juga oleh Super Marco. Dan kali ini permainan dari Oguanya juga masih belum berhenti, masih cukup proaktif untuk mencari momen demi momen. Tapi again, permainannya jauh lebih pasif dan yang jalan adalah objektif yang berhasil dihancurkan satu persatu oleh 12. Entah kenapa ya, aku ngeliatnya untuk di game kali ini konsepnya yang membuka skill shot duluan, mereka yang ada kemungkinan besar kalah. Tapi dari segi team fight. Dengan adanya Lord yang telah terbuka, tapi dengan kehilangan Carbon mereka cukup kesulitan di pecahkan with Flicker View. Wah. Searching down ini sampai pun terjadi. Membuat para pasukan dari Happy Brand mereka akan memasang Tifa menuju ke arah Lina. Lina di depan sana masih memiliki dengan Under Ram dan Flatzy akan cukup sulit untuk mereka take down. Dan mungkin kalau misalnya Cipi dan juga Choji masih ingat dengan statement Kaja di sebelumnya. Dan ini mereka maksimalkan dengan maksimal. Karena dengan power Brody yang mereka miliki, mereka itu harus ada yang following up. Minimal kalau nggak following up, ada yang ngebuka. Dan itu dia, dengan adanya Blaze. Tapi dengan adanya kondisi mereka tidak memiliki space di depan sana, Happy Brand akan mencoba menuju ke arah seorang Lord terlebih dahulu. Blast itu from Super Marco, dan Brand tidak bisa di shot point. Dan Ram yang tidak terlalu berarti membuat para pasukan dari Happy Brand berhasil memporak-porandakan backline Burmese Gold walaupun tanpa point kill. Yes, keduanya berhasil mendot, tapi tidak dengan AP Brand yang masih terus mendesak masuk ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh anak-anak Burmese Gold. Dan gagalnya mereka masuk ke area pertahanan Lord, namun dibalaskan dengan Divine Judgment. Dan mengarahkan Flatzy yang harus tumbang dengan ada Corrosive Strike dari seorang Stitch. Divine Judgment again, lagi-lagi menjadi sebuah penentu dan bahkan jangan lupakan dari Ogwen di sini juga bisa dimakan. Ya, itu dia. Jadi special migration yang nggak boleh salah langkah. Tapi seenggaknya ya menurutku sendiri dengan IP Brand udah dapetin beberapa outer turret untuk di arah top dan juga di arah bottomnya. Ini bisa buat napas dikit lah. Untuk view-nya bisa bergerak lebih bebas lagi. Ya. Karena kan tadi kita bisa ngeliat bahwa pergerakan dia itu sama sekali nggak bisa jauh-jauh. Sebelah kanan dikit lapu-lapu, sebelah kiri dikit Kaja. Itu yang ngebuat dia akhirnya nggak bisa mendapatkan optimal positioning untuk bisa melakukan damage output. Bahkan Mystic Gas yang kita lihat, jujur ya kalau tadi Joji ngeliatnya cuma sekali pas lagi nyelamatin kalau nggak salah Flatzy. Iya, tadi di arah top lane. Sisanya kita masih belum lihat lagi Mystic Gas yang bisa dikeluarin. Iya sih, untuk game kali ini View pastinya selalu bisa dijangkau oleh lapu-lapu dari Carbon dan bahkan dari tadi serangan Special Migration dan juga Blast Prime dari Ogwen selalu bisa dihindari dan bahkan belum bisa untuk memberikan momen yang cukup maksimal. Tapi setidaknya ya dengan power dari Lord atau bahkan dampak dari Lord yang sudah sebesar ini juga yang harusnya udah mulai dicari juga oleh anak-anak Burmese Gold karena ini udah masuk mid game. Bahkan kalau bicara soal item juga itemnya udah mulai cukup mumpuni dari masing-masing hero yang bisa memberikan damage dealer. Iya, dan bahkan dari segi item pun aku melihat bahwa untuk Nolannya sendiri untuk di game kali ini tuh udah bener-bener full ke arah true damage dan ditambah dengan adanya beberapa item penetration gitu loh yang seenggaknya bisa ngebuat Martisnya pun udah mulai insecure lah. Untuk di menit ke-13 ini oke, ada damage reduction. Tapi ingat bahwa skill set yang dimiliki oleh Nolan ini bisa dibilang lebih konsisten DPS-nya dibandingkan dengan Martis yang satu kali keluarin Mortal Coil, kalau momen yang gak pas itu bisa nunggu beberapa detik dan beberapa detik itu bisa beberapa detik yang penting. Untuk Burmese Gold sendiri. Apalagi di sini mereka udah kehilangan center turret ya. Iya. Otomatis posisi dari Ogwen untuk bisa maksimalin rumputannya tuh jauh lebih besar dibandingkan Blink pada menit sebelumnya. Benar. Dan kalau kita ngeliat untuk dari AP Brand sendiri ya, walaupun dari segi kill point-nya pun ini banding 3, tapi seenggaknya mereka punya teritorial. Dan untuk dari segi teritorial sendiri, ini juga udah mulai diserang sedikit demi sedikit yang otomatis menutup resources juga untuk teman-teman dari Burmese Gold. Wah ini cukup berat, bahkan lihat Ogwennya dari tadi proaktif banget loh. Dia selalu mencari kandidat-kandidat penting dari Burmese Gold tetap bisa di take down nantinya. Selama dari AP Brand masih megang teritorial seperti ini, kemungkinan besarnya yang kaya makin kaya, yang under makin under. Oke, jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tapi kalau misalnya mereka bisa dapetin objektif itu mereka bisa dapetin itu loh. Bisa apa? Bisa dapetin goal tambahan. Objektif netralnya itu yang mungkin mereka harus dapatkan. Turret, Lord, itu sangat akan membantu mereka. Dan bahkan lihat di depan sana salahnya Blinks adalah dia ngebuka positioning. Dia harus hilang lagi, benar tidak boleh kedeteksi dan sekarang ini adalah keuntungan untuk Blinks. Kenapa? Pertama mungkin udah sempat terlihat, tapi sekarang ketika udah hilang lagi,
tim Epic Brain gak ada yang bisa ngejangkau. Sekalipun ngejangkau, ini Ogon mau gak mau dia harus ngerelain immortality-nya. Apakah itu akan mampu? Tapi kita bakal lihat di depan sana Flap C memberikan sebuah pressure terhadap seorang Nico agar tidak bisa masuk secara backline. Carbon telah menunjukkan batang hidungnya tapi membuat para pasukan dari Epic Brain kali ini langsung melakukan disengage nampaknya Joji. Yes, dan bahkan untuk sekarang pun untuk disengage dari kedua belah tim ya, Epic Brain dan juga Burmese Gold. Mereka masih coba untuk kiting terlebih dahulu. Yang paling jadi powernya menurutku dari Burmese Gold adalah dengan bagaimana positioning yang dimiliki oleh KJ itu sendiri. Dengan memberikan efek jump scare, apalagi dari informasi sekarang di arah top lane, Nolan sedang melakukan sedikit rotasi. Wah ini bakal berat sebenarnya Keting kalau dilakukan oleh anak-anak Burmese Gold. So mereka berada di posisi yang harusnya nungguin aja tim fight Oriental seperti yang bakal Oh dibeli. my god, the judgment! Menunjukkan substansi, tidak ada following up damage. The bucket blinks yang harus hilang. Keputusan yang mungkin sulit dipilih oleh seorang Blinks, tapi ternyata keputusannya tidak baik. Tidak wise choice. Membuat para pasukan Epic Brain mereka terlihat sangat kuat karena Flap TC yang dimakan. Apa yang mau coba di all in dari Flap TC sekalipun dia tumbang masih punya power yang banyak dan power of retribution masih di tangan dari Epic Brain. Tapi kalaupun hidup ya dengan udah ada Divine Jasmine yang dikeluarkan, seenggaknya untuk minimal 30 detik depannya, Kaja maksimal bisa memberikan slow aja dan akhirnya Mystikas kembali digunakan. Oke, Mystikas, Kamehameha! Dan Torpat Memory berhasil mendapatkan Flash TC. Di belakang sana para pasukan dari Epic Brain mencoba menghindari pergerakan dari seorang Carbon. Carbon yang sudah all in menunjukkan seorang Pure masih berselamatkan dirinya mereka. Membuat tiar silang karena tidak ada lagi skill escape mechanism. Lihat, View ketika di arah mid to late game dan one last hit from Lina gagal didapatkan oleh seorang Super Marco. Itu dia. Game ini di bawah mid to the late game. View-nya makin kuat. Lordnya bebas dan Burmese Gold berada di bawah ancaman. Hills 3 poin eliminasi di awal bukan hal untuk membuat View gentar begitu saja. Kontribusinya masih membuat Burmese Gold pusing dan bahkan Lord yang berhasil diamankan dari kekeliruan pergerakan seorang Blink membuat satu base turret mereka hilang dan Owen. Oh, special migration with flicker gagal kembali, berhasil dapatkan, langsung dipecah, langsung di following up. Langsung ada kami hadir belakang membuat View bebas banget. Itu nyaris. Itu nyaris banget. Itu KL sih bener-bener kayak in and out-nya bener-bener cepet ya. Bahkan menurutku itu lebih cepet kayak daripada Fanny gitu loh. Masa bener-bener datang aja ngasih sedikit pokengan damage tapi ternyata nggak cukup. Langsung pulang. Dan itu yang aku suka dari Epic Brain dari game pertama. Yep, Mereka sangat-sangat disiplin dari berbagai sisi, Cipi. Yes, tidak memecahkan immortality-nya bahkan itu jadi satu poin plus tersendiri juga untuk Owen nantinya. Untuk melancarkan tim fight siasatnya dan real time win ini ada penuh di tangan anak-anak Epic Brain. Tapi segalanya masih bisa berubah karena ini masih game for everyone juga. Kita lihat teman-teman dari Burmese Gold memang sudah mulai berada dalam pressure yang di-create oleh anak-anak Epic Brain kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya mereka bisa mengembalikan keadaan. Karena kalau kita lihat power dari Lina ini masih bisa menjadi ancaman tersendiri nantinya untuk Epic Brain. Tapi entah kenapa ya kalau menurutku ya, apalagi dengan itemization dari Brody yang udah full build dengan adanya immortality juga. Ini udah mulai power shifting. Yang tadinya dari tangan dari Martis menuju ke arah Brody. Karena untuk di timernya kita, di angka 18 menit ini biasanya udah kalau dari rata-rata ya. Dari game-game sebelumnya, ini waktunya Martis untuk mulai ke tone down. Oke, tapi nampaknya setelah aku lihat ke belakang udah mulai rame yang nonton secara langsung. Halo! Luar biasa. Wah, luar biasa udah mulai menuju sore hari. Ya. Hari Sabtu, Hari Sabtu. malam Minggu, jomblo, bingung mau kemana, nggak ada tujuan, langsung ke Taman Ismail Marzuki. Jangan sedih, Jangan sedih. rame-rame ya. Semarakan sekarang Indonesia. Pastinya kalian mungkin yang nonton di rumah, yang ada di area Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Taman Ismail Marzuki. Sambil kita lihat juga ini pertempuran dari kedua belah tim di match pembukaan sampai ngarah ke Lord Evolve loh bahkan. Betul sekali. Kenapa kayak di sana para pasukan dari Epic Brain yang terlebih dahulu untuk membuka menuju ke arah Lord. Gak bisa di counter kah? Kalaupun di counter, Nico akan masuk ke dalam lubang buaya. Karena ini akan mengubur kuburannya dia sendiri di depan sana. Special question. Berhasil mendapatkan satu Ogwan. Masih ada para abis ada Ram tapi di sana para pasukan dari tim Epic Brain. Tertangkap Super Marco. What are you doing? Dia tahu kalau para pasukan dari Burmese Gold masih memiliki David Jasper di belakang sana. Lordnya belum muncul. Tapi para pasukan Burmese Gold belum ada yang bisa pulang. Minion bergerak dengan sangat bebas membuat para pasukan dari Burmese Gold mereka harus langsung melakukan respon dan responsif menuju ke arah bottom lane langsung dilakukan. Alright, tanggung jawab mereka untuk pulang tapi Happy birthday Lina.
Surprise attack Bapak Ibu. Membuat Lina kehilangan dari stucknya kali ini Cibi. Wow, terimaan paket kilat ya, satu nyawa melayang dari anak Burmese Gold. Dan kini berada di kuantitas yang cukup equal. Dan Lord sudah mulai berada di depan mata lini pertahanan Burmese Gold. Berhasil mendapatkan carbon dengan Powder Equip. Following up damage belum dilakukan. Tapi di event Jasmine diberhentikan Flash to Z. Para pasukan dari AP Brand langsung dengan sasigap memberikan sedikit respon di arah top lane. Tapi nampaknya Kaltisi gagal mendapatkan turret di arah top lane. Pertahanan Burmese Gold masih terlalu kuat. Yes, masih cukup bisa di defense ini Joji. Ya, cuman ngelihat dengan ada team fight yang bisa dibilang cukup berkepanjangan dari kedua belah tim. Entah kenapa AP Brand ini udah mulai sedikit punya mental seperti sekarang. Wah, ada slash is on point! Following damage yang sangat baik, tapi sayangnya dari Carbon masih memiliki flicker di belakang sana. Para pasukan dari AP Brand langsung menghindari Flinks yang ingin melakukan defense adjustment terhadap Super Marco. Membuat dari Burmese Gold, mereka kembali mempertahankan turret masih kokoh, gagah, perkasa. Iya, dan kalau kita ngeliat dari urut rotasinya AP Brand terlebih dahulu ya, bagaimana mereka mendapatkan ke arah dari Evolve Road-nya. Mereka udah mendapatkan hal tersebut, namun tadi sayangnya adalah momen di saat Super Makronya udah hilang, nah itu adalah momen yang bisa dibilang cukup bercanda ya. Carbon? My God, dia terlalu terburu-buru dengan depan. Lihat Carbon versus everybody plays. Lihat David Jasmine, dia tidak Super Marco. Berhasil melakukan dodge terhadap David Jasmine Blinks. Gak ada lagi David Jasmine, kita lihat di kiri bawah. Ya. Di samping nama Blinks, udah gak ada lagi warna hijau. No David Jasmine for this time. Oke, tapi nampaknya ada satu inisiasi lagi yang masih terus dilancarkan oleh AP Brand di area top lane. Oke, tapi nampaknya dari Awkward membuat Carbon kebingungan. Carbon sepertinya agak hilang arah ya. Harusnya dia target view. Tapi ketika sosok dari Awkward Udah benar-benar susah sih. mengganggu di garis depan, Ini udah susah banget. dia udah sulit banget untuk menggapai view. Ya, ini udah gak selancar menit-menit sebelumnya ya. Kita lihat berapa Spectre, Flicker selalu bisa menjangkau oleh Pew. Kali ini bodyguard Pew udah ready terus di area depan. Iya, flap apa lagi? Iya, Bahkan satu hal seperti- yang aku notice adalah dari tadi bagaimana dengan penggunaan dari Nico. Di saat dia mencoba untuk menjadi frontrunner di depan sana, dia udah nggak kuat sekarang untuk menahan semua damage tersebut. Ini benar-benar harus banget disamain sama Carbon, tapi Out Super of Marco yang duluan. nowhere! Super Marco, trauma yang kembali dihadapi oleh seorang Super Marco. Dia terkena Nico. combo kembali. Nico udah mulai masuk, dia berani karena tidak ada Super Marco di depan sana. Tidak ada DPS damage yang diberikan dari AP Brand. Flaptesi melakukan sedikit teamfight View, tapi nampaknya Carbon tahu di mana View berada. Kembali menjadi target utama dan ternyata Carbon tenggelam di dalam lubang buaya. Terkubur di kuburannya sendiri membuat para pasukan dari AP Brand mencoba melakukan kontes. Langsung ada belakang Countessy, apakah ada retribution yang gagal? Diselamatkan on point, Nico berhasil membuat para pasukan Burmese Gold mendapatkan Lord. Tapi out of nowhere dengan Always Fashion Magazine Plus. Mystikas mencatat pergerakan dari Brody. No power damage dari seorang Stitch membuat Lord kali ini akan giveaway atau bahkan bisa menjadi one strike boost di tangan dari AP Brand. Di arah bottom lane, mereka bebas. Di arah mid lane, mereka bakal mendapatkan keuntungan dengan adanya best turret yang pecah GP. Alright, Lordnya akhirnya udah mulai keluar. Bakal coba untuk mulai dibersihkan sesegera mungkin. Dan nampaknya tidak dibiarkan keluar lebih jauh lagi oleh anak-anak dari AP Brand. Perbedaan kuantitas tidak membuat mereka gentar. Tapi masalah utamanya GP, mereka akan ada 5 berbanding 3. Wolfsnya tidak bisa masuk lebih dalam dan Super Marco bersama dengan Super Minion yang mereka miliki. Double Sun dikeluarkan oleh Sarafil. Damage dari Lina tidak terlalu cukup. Flicker yang dikeluarkan oleh Bro memaksa Lina mengeluarkan Render Realm. Ini bencana. Bester bukan sangat bebas. Super Marco stand by on position. Dan nampaknya Super Marco trauma dengan keberadaan dari South Star Plane. Berapa sekarang belakang belum bisa mendapatkan apapun. Dan Weston Raja save the day. Double kill. Looking for triple kill. Dan nampaknya Awkward masih punya immortality. Alright, ada satu batarikan mau dari Flaptesi pasca double kill. Diamankan and again. Masih ada asa bagi anak-anak Burmese Gold. Bagaimana mereka menolak untuk bisa di one strike push oleh AP Brand. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi team fight-nya ya, yang aku lihat dari Burmese Gold dan juga AP Brand, mereka memiliki team fight yang benar-benar panjang banget dari dua belah tim. Dan ini sebenarnya ada Asli. sedikit keuntungan bagi Burmese Gold dengan mereka memiliki Paramis. Apalagi melihat dari segi item manajemennya. Paramis di sini pakai 2 item cooldown reduction yang membuat harusnya oke. Netral bahkan cepat lagi untuk bisa standby. Itu mahal loh, Flicker nggak ngeluarin apa-apa. dan Double special migration, Netherlands dikeluarkan. Volter sayang. Queen yang membuat para pasukan dari tim AP Brand akan memasang tim kembali karena Countessy. Siap-siap untuk memberikan Happy Birthday surprise. Menuju ke arah seorang Nico. Masih mau lebih dan special migration-nya dari seorang
of one membuat Niko terperangkap di depan sana. Immortality-nya harus pecah. Mau tidak mau setidaknya itu yang terbaik yang bisa menyelamatkan. Dan harapan memory. Super Stitch. Kali ini gagal mendapat view karena dia dengan sangat cepat melakukan buying item menuju ke Immortality. Wow, jual beli serangan tarik ulur yang cukup intens dipertontonkan di game kita yang kedua kali ini, banget. Burmese Ghouls. Ini yang perlu diperhatikan beberapa kali ya. Blink ini mengeluarkan research yang mahal. Yeah. Yang selalu bisa diolah oleh anak-anak dari Epic Brain. Ini yang perlu mereka kurangi di menit-menit krusial Sebenarnya seperti tadi ini. dapat sekali kan ke arah dari Super Marco pas mau ke arah Lordnya. Dan itu jadi suatu hal turning point yang efektif banget bagi teman-teman dari Burmese Gold. Dan langsung aja kita lihat untuk dari segi instant replaynya. Wah, ini Ada yang masuk, tuh. Tapi Gokil. pas banget sebelum turn up memory yang terakhir, Immortalnya langsung kebeli sama dia. Dan ini adalah salah satu kegunaan untuk gold, gak cuman buat beli potion doang. Tapi untuk bisa stacking ataupun exchange item seperti tadi. Bukan masalah goldnya doang, tangannya. Tangannya juga. Gue di momen-momen kayak gitu sih udah panik-panik ajaib ya. Itu masalahnya Cipi. Satu setrum terakhir. Iya, kilat banget. Secepat itu Bener-bener dari tempat Super memori Marco. terakhir sih tadi itu. What a great play. Tapi kali ini kembali kita lihat adanya tarik ulur yang intens lagi di Lord Evolve. Another Lord Evolve. Tapi Flatzy sudah mulai membaca adanya satu pemain yang memaksa. Mendesak masuk lebih jauh lagi. Tapi Licker Level Adjustment telah dikeluarkan. Flash di belakang sana. Special migration dari Ogun gagal lagi mendapatkan apapun. Dan wow, buying time yang berhasil didapatkan Lester Ogun membuat slot di tangan dari Epic Brain. Tapi team fight yang membuat para pasukan dari Epic Brain berhasil menumbangkan Niko finally. Tapi sayangnya, dia tetap harus menjadi korban keganasan dari Carbon. Kali ini berhasil dilenyapkan oleh seorang KLTC. Steve! Out of nowhere KLTC, what a outplay! Masih ada Immortality, mereka memasang tim fight kembali dari KLTC. Kali ini gak bisa ditumbangin. Flame bersama dengan Super Marco. Dua versus everybody pada saat dikeluarkan dan looking for wipeout. Ini bencana. Tersisa Blix. Lost bergerak sangat bebas. Dan Epic Brain takes the game to kemenangan pertama di F5 World Championship Group Stage di tangan Epic Brain. wow. Dia yang rugi.